Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Kepada khususnya para wali santri dan santri-santri Pondok Pesantren Darul Ukhuwah, baik yang putra maupun yang putri, kemudian pada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ukhuwah, dan kepada seluruh umat Islam, kami dari Pondok Pesantren Darul Ukhuwah mengucapkan selamat menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, dengan harapan sesuai dengan doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wal afiyah al mujallilah wa raf'il asqam wal auni ala sholati was siyami wa tilawatil Qur'an hatta yakhruja Ramadan wa qad ghafarta lana wa rahimtana wa afauta anna. Ya Allah, mudah-mudahan kami memasuki bulan suci Ramadan ini dengan mengharap kepadamu agar supaya dalam keadaan aman, selamat, dipenuhi dengan keimanan, dengan keislaman, dengan kesehatan yang prima, dan diangkatnya segala macam penyakit-penyakit termasuk yang sedang menimpa kami semuanya saat ini, yaitu yang diakibatkan oleh virus corona. Demikian juga mudah-mudahan Engkau bantu kami ya Allah, agar supaya kami bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, bisa melaksanakan sholat baik yang fardu ataupun yang sunnah termasuk qiyamul lail, dan juga mudah-mudahan kami bisa membaca Al-Quran, tilawatul Quran, memahaminya, mentadaburinya, dan juga menghafalnya dengan sebaik-baiknya pula, sehingga harapan kami di akhir bulan suci Ramadan nanti Engkau ampuni dosa-dosa kami, Engkau rahmati kami, dan juga Engkau maafkan kami. Inilah harapan doa yang dilantunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi harapan kita semuanya. Kemudian selain daripada itu, kami berpesan khususnya kepada anak-anakku, para santri Pondok Pesantren Darul Ukhuwah, agar supaya benar-benar memanfaatkan datangnya bulan suci Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Waktu-waktu diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diisi dengan sesuatu yang sia-sia, apalagi sesuatu yang menimbulkan dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku khususnya yang sekarang berada di rumah masing-masing, barangkali di daerah antum semuanya tidak dilaksanakan sholat jamaah di masjid, ataupun sholat Jum'ah, ataupun sholat raweh, maka anak-anakku diharapkan menjadi imam di rumahnya masing-masing, baik sholat-sholat fardu maupun sholat-sholat sunnah, yaitu qiyamul lail, dan juga mengajak seluruh isi keluarga,
orang tua, adik-adik, kakak-kakak semuanya agar supaya rajin-rajin tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ditargetkan minimal dalam 1 bulan penuh ini 1 kali khatam. Pesan yang kemarin sebelum liburan kita sampaikan, yaitu menambah hafalan Quran 1 juz, kemudian membaca atau menghafal hadis-hadis yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, Arba'in An-Nawawi. Demikian juga dengan yang lainnya. Ya. Jangan lupa juga doakan semuanya, termasuk terutama orang tua, bapak ibu, adik-adik, keluarga semuanya, agar supaya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diampuni dosa-dosanya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kepada anak-anakku yang barangkali orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa mendoakan mereka semuanya agar supaya kubur mereka dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni sehingga akan mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kepada semuanya, seluruh umat Islam yang ada di mana saja, karena Ramadan tahun ini kita berada dalam ujian Allah Subhanahu wa taala, yaitu ujian dengan penyakit yang diakibatkan oleh virus corona ini yang memakan banyak korban. Pesan saya yang pertama, marilah kita hadapi qada Allah Subhanahu wa taala ini dengan penuh ridha. Meridhai qada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu terjadi semuanya atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah yang begitu besar yang Allah inginkan, yang barangkali kita tidak mengetahui dari adanya virus ini. Paling tidak saat ini kita memahami betapa lemahnya kita sebagai manusia. Hanya dengan virus yang tidak kelihatan oleh mata kita, seluruh dunia kalang kabut dibuatnya. Ini menunjukkan kelemahan kita, kelemahan manusia. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang pertama, ridho dengan qada Allah Subhanahu wa taala ini. Kita tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di sana ada hikmah yang tentu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membuat perubahan-perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Katakanlah virus corona ini menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa penyakit, tetapi tindakan-tindakan yang sifatnya medis ya kita ikuti. Saran-saran dari para pakar, ya, terutama para medis, para dokter yang memahami tentang virus ini kita ikuti. Ya. Apalagi kalau sudah ada kebijakan dari pemerintah masing-masing di daerah kita, nah, misalnya kita diharapkan kalau keluar rumah memakai masker, maka kita ikuti prosedur seperti itu. Apabila kita diperintahkan untuk tidak keluar rumah, ya kita ikuti prosedur itu. Apabila kita juga harus menjaga jarak antara sesama kita, ya kita ikuti arahan-arahan itu, karena semuanya insya Allah adalah untuk kebaikan, untuk kemaslahatan yang sudah dimusyawarahkan dengan sebaik-baiknya, sudah dirujuk kepada ahlinya, baik pada para medis dan juga para ulama yang berada di daerah masing-masing. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bulan suci Ramadan pada tahun ini tidak mengurangi sedikit pun ya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengurangi sedikit pun keberkahan yang Allah janjikan berada di bulan suci Ramadan ini, dan tidak mengurangi sedikit pun peluang kita untuk mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, dan kemudian kita dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian yang terakhir pesan saya adalah, karena ini
uh, banyak saudara-saudara kita, bahkan mungkin yang dekat dengan kita, menghadapi masalah-masalah selain daripada kesehatan. Mungkin ada yang terdampak, tidak terkena penyakit ini, dinyatakan negatif mungkin ketika dites, tetapi mungkin mendapatkan dampak dari sisi ekonomi, ya, karena harus di PHK dari pekerjaannya, karena yang biasanya kerja harian akhirnya tidak masuk karena tempat kerjanya tutup dan lain sebagainya, sehingga ini mereka tidak punya penghasilan. Oleh karena itu yang diharapkan di sini adalah ta'awun antara sama kita. Kita tunjukkan al-ukhuwah al-islamiyah, ya, ukhuwah islamiyah di antara kita. Kita saling berbagi. Kita saling berbagi di antara kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Ingat bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita dengan dorongan-dorongannya, barang siapa yang memberikan bukaan terhadap orang yang sedang puasa, maka baginya pahala sebanyak orang yang diberikan itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Marilah kita semuanya fastabiqul khairat, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan keberkahan, kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan ini. Sehingga di akhir daripada bulan suci Ramadan nanti mudah-mudahan kita juga bisa mengakhiri bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana doa Rasulullah, Allah ampuni dosa kita, Allah rahmati kita, dan Allah maafkan kita, sehingga kayaumin waladatuhu ummuhu, seperti layaknya bayi yang sedang dilahirkan oleh ibunya, bersih, suci. Kalaupun toh akhirnya kita dipanggil oleh Allah saat itu, kita siap insya Allah. Mudah-mudahan ujian yang Allah sedang berikan kepada kita ini, yaitu berupa penyakit corona ini, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menurunkan ujian ini, Allah yang menurunkan penyakit ini, dan Allah juga lah insya Allah kita yakin yang akan mengangkatnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rfa'annal bala wal waba wal ghala wal quruna wa ghairuha ma la yarfa'uhu ghairuka ya qawiyyu ya matin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita masuki bulan suci Ramadan ini dengan hati yang bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.